Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, coba kalian siapkan alat tulis, buku, dan yang lainnya untuk mempersiapkan pembelajaran pada hari ini. Perilaku amanah. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan arti amanah secara bahasa dengan benar, menjelaskan pengertian perilaku amanah dengan benar, mengemukakan bentuk-bentuk perilaku amanah dengan benar, dan mencontohkan perilaku amanah di sekolah dan di rumah dengan benar. Baiklah kita mulai mengulas materi pada hari ini. Apakah amanah itu? Apakah kalian tahu? Coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di sini ada gambar, ada gambar anak-anak sedang membersihkan ruang kelas, dan juga ada gambar anak sedang belajar di ruang kelas. Kemudian, apakah gambar ini? Apakah kalian tahu? Ya, ini merupakan gambar bagi diri kita sehari-hari. Dalam arti kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Mulai dari istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, mandi yang bersih, minum air putih yang cukup, kemudian juga tidak lupa melakukan kegiatan olahraga biar badan kita sehat. Semua gambar ini nantinya akan menerangkan tentang amanah. Amanah secara bahasa artinya tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan. Secara istilah, amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan pada orang lain. Amanah juga berarti keamanan dan ketentraman. Sikap amanah memiliki lawan yakni khianat. Sebagaimana sifat wajib para rasul memiliki sifat amanah, kemudian lawannya yakni sifat muhal khianat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang yang menjaga amanah memiliki sifat dapat dipercaya dan setia seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Baiklah kita simak video berikut ini. Amanah seperti Rasulullah. Di suatu hari yang indah, di sebuah kota Mekah, ada seorang pemuda tersenyum ramah. Orang-orang mengerumuninya. Mereka senang berteman dengannya, karena si pemuda ini selalu amanah. Dialah Nabi Muhammad, utusan Allah. Rasulullah memulai dakwahnya di kota Mekah tercinta. Kaum Quraisy benci dan mencerca. Namun, masih banyak yang menitipkan harta, karena memang Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Kaum musyrikin semakin tidak suka. Mereka ingin sekali Rasulullah celaka. Namun, Rasulullah tetap menjaga harta titipan mereka. Dan Rasulullah pun mengembalikan harta mereka. Amanah Rasulullah sungguh berat. Menyembah berhala sudah menjadi adat. Namun Rasulullah tak pernah patah semangat. Dengan sembunyi mengajak kaum kerabat untuk menyembah Allah yang Maha Rahman.
Setelah menyaksikan video, kita ulas lagi tentang bentuk-bentuk amanah. Amanah ada berbagai bentuk, yakni ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, dan ada amanah terhadap diri sendiri. Kita ulas satu persatu. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambar yang telah dicantumkan di depan, ada orang lagi melaksanakan sholat jamaah. Di sini terlihat ada keluarga, ada bapak, ada anak, ada ibu, sedang melaksanakan sholat jamaah. Ini merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang merupakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, juga ada ibadah yang lainnya seperti haji, seperti zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan sebagainya. Itu merupakan wujud kita menjaga amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amanah terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia, kita bisa lihat pada gambar berikut ini, seperti yang tercermin pada gambar yang di depan, ada anak-anak sedang membersihkan ruang kelas. Mereka sudah terjadwal, sudah dibentuk jadwal kelas untuk melaksanakan piket harian. Sesuai jadwal, mereka melaksanakan kegiatan piketnya. Makanya mereka disebut sebagai anak-anak yang amanah, karena menjaga tanggung jawab mereka dalam melaksanakan jadwal piket kelas. Kemudian, pada gambar berikutnya, kita lihat ada seseorang yang mengembalikan buku kepada temannya. Dia bilang, terima kasih ya, ini aku kembalikan buku yang kemarin aku pinjam. Dalam gambar ini menceritakan bahwa sesuatu yang kita pinjam dari orang lain harus kita kembalikan dalam bentuk atau dalam wujud seperti semula. Ini merupakan wujud kita bersikap amanah atau berperilaku amanah terhadap sesama manusia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang amanah terhadap diri sendiri. Seperti gambar yang di depan, telah nampak gambar cara kita hidup sehat dan cara kita hidup bersih. Dalam sehari-hari kita wajib menjaga kondisi tubuh kita. Harus cukup istirahat, mandi yang bersih, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, olahraga, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang dapat kita lakukan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup. Kemudian, selain itu kita juga harus belajar. Belajar itu termasuk tanggung jawab diri sendiri. Karena kalau tidak belajar, kita tidak dapat ilmu. Sedangkan mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah perilaku amanah. Jika kita berperilaku amanah, maka yang akan kita dapatkan adalah kita akan selalu tenang dalam hatinya. Akan menimbulkan ketenangan dalam hati, juga ketentraman dalam hati. Kemudian, apapun yang kita usahakan, setiap kegiatan apapun yang akan kita usahakan, jika dibarengi dengan amanah, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dengan amanah akan dipercaya orang lain. Teman-teman kita akan percaya pada kita, sehingga kita tidak dijauhi teman-teman. Oke, ini materi kita. Kita lanjutkan tentang contoh perilaku amanah di sekolah dan contoh perilaku amanah di rumah. Di sekolah banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga amanah. Contohnya ketika ulangan. Ulangan ini untuk menguji pengetahuan kita. Makanya kita dilarang mencontek, karena mencontek termasuk tidak amanah. Kemudian tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru harus kita kerjakan dengan baik. Seperti gambar di depan, kita melaksanakan piket sesuai jadwal. Jika kita menjadi ketua kelas atau pengurus kelas, maka kita harus menjadi ketua atau pengurus yang amanah. Selanjutnya, perilaku amanah di rumah. Bisa kita lakukan dengan cara berbakti pada orang tua,
tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian menuruti nasihat orang tua dan menjaga kebersihan serta keamanan rumah. Itulah contoh-contoh perilaku amanah yang bisa kita lakukan di sekolah dan di rumah. Demikian pembahasan kita dan semoga bermanfaat dan kita semakin paham dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.